Kembali lagi dengan saya Kalima Sada dan hari ini kita akan membahas mengenai 100x altcoins ala crypto fund di dunia. Seni ya mencari asymmetric bets di altcoins. Jadi pada dasarnya teman-teman, berbagai hedge fund crypto, smart money yang ada di dunia, mereka ini berlomba-lomba untuk mencari alpha. Kalau kita ngomong memang Bitcoin adalah benchmark di market. Tapi pertanyaannya apakah fund-fund ini bisa mengalahkan return dari Bitcoin? Karena kalau mereka nggak bisa ngalahin return dari Bitcoin, investor pasti akan bertanya, ngapain saya berinvestasi di kamu? Lebih baik saya buy and hold Bitcoin aja kalau returnnya itu lebih tinggi. Itulah mengapa mereka menggunakan banyak sekali strategi, mereka menggunakan banyak sekali approach untuk bisa memperoleh alpha di market. Dan salah satu alpha di market ya yang bisa kita dapatkan di market crypto itu adalah berinvestasi di altcoin, yang mana altcoin tersebut diharapkan kombinasi returnnya dari beberapa altcoinnya itu mengalahkan dari Bitcoin. Apa sih sebenarnya asymmetric bet? Asymmetric bet itu merupakan suatu konsep di mana risikonya itu bisa kita minimumkan. Sementara returnnya itu bisa kita optimumkan. Jadi nggak ada ya risiko yang minimum, tapi returnnya yang maksimum. Yang ada ya sesuai dengan hukum dan prinsip ekonomi, misalkan returnnya ini adalah optimum, ya risknya itu adalah minimum. Jadi nggak ada ya kita dapetin risiko yang paling kecil dengan profit paling maksimal itu nggak ada ya di dunia ini. Itulah mengapa kita selalu dalam konsensus ketika bull market lebih baik kamu ikut tren. Kamu lebih baik follow trend. Karena apa? Downset itu maksimum hanya 99%. Tapi kenaikan itu bisa 99 kali lipat. Itulah mengapa teman-teman harus paham bahwa kenaikan itu lebih tinggi daripada penurunan. Dan teman-teman harus paham, banyak sekali altcoin yang bisa naik ya ratusan kali lipat dalam hitungan hari ketika teman-teman masuk di momen yang benar. Nah, pada dasarnya hedge fund crypto ini mereka berlomba-lomba mencari jarum di tumpukan jerami, atau mereka ini berlomba-lomba ya mencari pasir emas di tengah sungai yang sangat deras arusnya. Jadi itulah mengapa mereka ini harus menciptakan alpha. Ya, mereka ini harus building the edge. Karena kalau enggak akan timbul banyak pertanyaan di mana kenapa kalian nggak bisa ngalahin returnnya dari Bitcoin? Dan itu harus teman-teman pahami ya. Kalau kita lihat di sini Pantera Capital, salah satu OG hedge fund crypto. Ini udah mulai dari tahun 2013 dan one of their legendary trade ya waktu itu adalah Bitcoin Fund 66.600%. Waktu itu saya mendengar interview dari Dan Morehead, salah satu ya founder di Pantera. Di 2013 dia itu memiliki 2 trade yang mau dia ambil waktu itu. Jadi dia pakai duitnya investor, terus dia ini melihat 2 opportunity waktu itu, Tesla dan juga Bitcoin. Tesla itu waktu itu masih sangat baik, tapi dia melihat Tesla itu relatif overcrowded atau terlalu banyak orang yang nge-trade Tesla juga. Akhirnya Dan Morehead berpikir, ini nggak bisa ya kalau ternyata orang yang lain itu mereka juga memiliki ide yang sama dengan saya. Oke, saatnya ambil contrarian thinking dan saya melihat Bitcoin sebagai aset yang jauh lebih baik ya waktu itu. Dan ya sekarang kalau kita lihat returnnya itu luar biasa tinggi ya, dan memang sangat sulit ya mengalahkan returnnya. Maka dari itu Pantera pun juga mencari what is the next Bitcoin. Seperti prinsip ada gula ada smooth, Pantera Capital yang mana waktu itu mereka adalah leading, mereka itu adalah pionir hedge fund crypto. Banyak juga akhirnya fund-fund crypto yang lain di berbagai belahan dunia, dan yang terregister ya sampai saat ini itu ada sekitar 870 fund crypto di dunia dengan total AUM atau asset under management atau duit yang dikelola mereka itu lebih dari 56,4 miliar. Jadi berapa 1 miliar US dollar itu 16,4 triliun. Jadi kamu kalikan ya ada beratus-ratus triliun ya bahkan ribuan triliun yang dikelola di aset digital oleh berbagai aset manajemen ini. Jadi teman-teman harus paham bahwa memang ini industri yang sangat menarik. Tapi kalau kita lihat hedge fund crypto, ini size-nya dengan traditional finance itu masih jauh sekali. Jadi teman-teman bayangkan berapa besar putaran uang yang ada di dunia ini dan udah berapa banyak yang terdigitalisasi. Jadi kalau kamu masih belum melihat opportunity di sini, ya mungkin
kamu salah lihat direction. Jadi kamu harus paham bahwa ada yang namanya direction di market ya. Dan kalau kita ngomong ini contoh ya 5 yang kayak kita bahas hari ini ya, jump trading, Multicoin, Dragonfly, Pantera dan juga Binance Labs. Mereka ini yang saya rasa sekarang juga masih terbukti ya, providing alpha in the market, dan mereka bisa extract money from the market buat menciptakan return untuk investor mereka. Nah, apa aja strategi hedge fund kripto dalam mencari alpha di altcoin? Pertama, trading kuantitatif dan arbitrase. Saat ini 2/3 volume di market kripto itu udah dikuasai oleh algo dan juga bot. Jadi kita harus paham bahwa arahnya market itu ke dalam sesuatu yang lebih kuantitatif. Karena kalau orang udah main feeling dengan duit yang sangat gede dan ekspektasi return yang tinggi dari para investor mereka, ini mereka akan sulit ya mencari alpha. Dan kedua, mereka ini biasanya berinvestasi di tahap-tahap yang sangat awal. Jadi kalau mereka tahu ada barang yang bagus ya, mereka akumulasi dulu sebanyak-banyaknya sebelum it goes public atau it goes mainstream. Dan ketiga ya, dia melakukan keterlibatan aktif, mereka membenahi manajemennya, kemudian mengatur ekosistemnya di luar sehingga proyek-proyek yang mereka investasikan itu juga bisa berkembang. 4, riset, tesis dan juga tren. Dan banyak sekali smart money yang ada di dunia ini yang saya lihat mereka itu juga nggak pernah melawan arus. Jadi mereka itu memang kadang memiliki contrarian thinking. Tapi contrarian thinking itu bukan berarti kita secara total ya melawan konsensus publik. Karena konsensus publik yang diyakini banyak orang itu selalu jadi kebenaran. Jadi kamu harus hati-hati. Boleh kontrarian, tapi kita juga harus melihat flow-nya ini beneran kemana. Karena kontrarian tanpa diimbangi dengan data yang matang, itu sama aja kamu hanya melawan konsensus. Dan itu adalah hal yang sangat sia-sia. 5, mereka sangat jangki dengan yang namanya data. Jadi bahkan mereka itu ada satu divisi yang khusus mantau Twitter. Ya. Jadi satu divisi yang khusus mantau sosial media. Kalau kamu ngomong memang data sources terbaik ya di kripto itu adalah sosial media. Kenapa? Karena market kripto itu adalah player versus player ya, dan data terbaik yang bisa diekstrak itu adalah data dari player yang lain ya, yang mana itu adanya di media sosial. Bahkan Bloomberg pun juga masih kalah ya dengan Twitter kalau kita ngomong alpha di market. Nah, ngomongin masalah kuantitatif trading ya, kita di Akademi Kripto itu sangat terbuka luas dengan yang namanya perubahan. Kita juga memiliki dana yang kita kelola atau portofolio investment yang milik kita pribadi, dan kita selalu mencari alpha ya. Kalau return atau alpha saya di tahun ini itu lebih dari 60% ya dengan kombinasi ya portofolio yang saya miliki. Dan kita pun juga mengeksplor berbagai hal-hal yang ada. Itulah mengapa kita juga membuat ya kuantitatif trading modul yang diajar teman kita juga PhD dan juga profesor yang bergerak di bidang matematika ya, dan juga sains untuk membantu kita dengan kuantitatif trading strategi. Jadi ini akan ada ratusan modul mengenai kuantitatif trading ya di kripto, dan bagaimana kamu bisa menerapkannya seperti ya berbagai hedge fund besar di dunia. Karena kita tahu edge itu juga harus dibangun. Itulah mengapa ya kita sangat adaptif dengan strategi yang ada. Dan nanti ketika bear market ya kita akan bantu teman-teman membangun ya kuantitatif sistem supaya bisa tetap ya trading secara otomatis di bear market. Nah, kalau teman-teman pengen bergabung ke Akademi Kripto, kita juga ada free community yang mana link Discord-nya itu bisa teman-teman akses di bawah, dan kita setiap hari memberikan alpha juga secara gratis ke teman-teman ya, day to day ya, in every day basis ya, kita kasih ke teman-teman market ini mau kemana dan kita harus seperti apa sebagai bagian dari analisa internal yang kita lakukan. Jadi teman-teman langsung aja klik link di bawah untuk bergabung ke komunitas gratis kita. Kembali ngomongin mengenai fund ya, mereka ini selalu memiliki strategi ya untuk venture investing di tahap awal. Ini website dari chainbroker.com, it's a free website, teman-teman bisa cari ya. Sekali lagi kita tidak terafiliasi, kita hanya pakai toolsnya. Teman-teman bisa cari di sana ya, Jump Trading, Pantera Capital, Binance Lab, Multicoin, Dragonfly. Di sana akan kelihatan nih ya, reason investment apa aja yang dilakukan oleh Pantera. Ya, ini ada Priori ya, kemudian ada Satsuma, ya ada Open Mind ya. Teman-teman bisa lihat di sini kira-kira mereka masuk apa aja dan apakah saya juga bisa berinvestasi di sana. Karena ada pepatah ya, smart people follow smart money. Kalau smart money udah bersabda ini AI, ya kamu
trade AI coins, kamu beli AI coins. Kalau smart money udah ngomong ini a DeFi ya, naratif ya, kamu juga harus fokusin portofolio kamu ke DeFi. Jadi kamu pun sebagai retail yang pinter juga harus melakukan yang namanya bajing loncat naratif. Karena setiap saat naratif itu selalu berubah. Nah, ngomongin masalah too early ya, kita juga memberikan call ya ke teman-teman di dalam. Bahkan ini pun juga call yang kita bagikan secara gratis ya, secara live ya. Waktu itu kita memberikan teman-teman ya potensi waktu itu WLFI ya, atau World Liberty Financial. Di sini bisa teman-teman lihat ya, harganya 0,015, yang mana to this date ya, kalau teman-teman tarik ke harga all time high-nya itu udah naik 16 kali lipat. Jadi di dalam sebagai bagian dari analisa internal yang kita lakukan, kita juga ajarin ke teman-teman how to be early in the market. Karena waktu itu saya pribadi tesisnya ngikutin Justin Sun. Justin Sun ini berinvestasi dalam size yang sangat besar ke World Liberty Financial. I know he know something that I don't, karena dia pasti lebih kaya, lebih pinter, dan dengan tesis itu saya berpikir oke, this is a good time to buy ya, dan saya akhirnya beli juga 6 digit USD dan itu naik 16 kali lipat. It's a good return ya buat teman-teman yang mau belajar dalam. Kita pun juga kasih alpha dan juga kita kasih bocoran apa sih yang kita lakukan dengan uang kita sendiri. Dan ngomongin strategi selanjutnya ya, smart money itu selalu fokus on trend ya. Ini data dari Kaito yang seringkali kita bagikan ke teman-teman yang ada di dalam. Kalau teman-teman subscribe itu harganya pasti puluhan ribu dolar setahun ya, atau ratusan juta, tapi kita juga bagikan secara gratis di dalam tren apa yang harus teman-teman follow, dan it's a part of our internal research. Oke, let's talk about them ya. Pertama, kita ngomongin jam trading. Jam trading ini merupakan salah satu venture crypto yang besar ya, fokus mereka ke market making dan juga infrastructure. Mereka pun juga berinvestasi di tahap awal ke berbagai layer 1 project yang sifatnya, saya ngomong infrastructure. Jadi mereka tahu layer 1 ini adalah infrastruktur yang kokoh yang bisa membangun banyak sekali token di bawahnya. Jadi mereka berpikir itu adalah good bet ya ketika mereka berinvestasi di sana. Mereka invest di early stage-nya Solana, Aptos, 2 layer 1 ya, kemudian Wormhole ya, salah satu infrastructure play juga, kemudian Pit Network, salah satu Oracle yang menarik ya data from the outside world dan juga connecting to the blockchain. Dan ads mereka ya, mereka ini menggabungkan yang namanya high frequency trading. Jadi mereka ini memiliki suatu sistem, memiliki suatu strategi di mana algoritma yang mereka ciptakan ini bisa mencari perbedaan harga dari setiap exchange, dan akhirnya dia mengeksploitasi ya perbedaan harga tersebut dengan memilih fee mana yang paling rendah untuk mereka bertransaksi. Jadi ads ya dari jam trading atau jam kripto ini adalah mengkombinasikan yang namanya investasi di tahap awal, dan mereka juga mengelola dengan return yang lebih stabil dengan strategi ya high frequency trading menggunakan algoritma. Jadi ini yang dilakukan oleh jam trading, dan ya cukup menarik ya kalau kita melihat how they operate. Dan kedua, ini ada yang namanya multi-coin capital. Mereka ini terkenal dengan yang namanya thesis driven investing. Thesis driven investing yaitu namanya ya bisa juga dengan trading narasi atau naratif trading. Tesisnya apa sih? Sama seperti dulu ketika dia di era COVID, mereka ini capturing a lot of DeFi boom. Ya, waktu itu dia melihat ada DeFi summer. Ada berbagai potensi-potensi koin-koin DeFi yang menarik, yang mana waktu itu sedang booming. Dan akhirnya it was a very good bet. Dan bagaimana caranya mereka building the ads on the market, mereka ini tidak menunggu alpha, tapi mereka ini menciptakan alpha. Sama seperti ketika mereka supporting Livepeer ya, atau LPT. Itu salah satu project yang mereka generating revenue ya dengan menggunakan teknologi transcoding yang mereka miliki. Jadi mereka ini instead of nunggu Livepeer ini jadi sesuatu, dia tahu Livepeer ini teknologinya bagus, dia akhirnya bantu supaya dia create a lot of revenue, yang namanya revenue-nya pun juga akan mengalir ke perusahaan investasi mereka ya. Jadi gimana cara ads-nya? Ya mereka rajin, riset, dan mereka sangat percaya ke dalam bisnis model yang oke ya. Dan ya ini adalah salah satu tesis yang menarik juga ya kalau kita ngomong bagaimana multi-coin capital ini suatu perusahaan yang besar, perusahaan investasi yang besar. Mereka ini selalu berfokus ke dalam yang namanya thesis ya, atau tesis. Gimana sih ya project itu, apa sih yang dunia butuhkan sekarang, apa sih yang bisa kita eksplorasi, dan mereka aktif membantu project-projectnya untuk bisa beneran berkembang supaya bisa generating return on them. Selanjutnya ada Dragonfly Capital. Ini juga salah satu
hedge fund kripto besar juga. Yang mana apa sih fokus dan filosofinya? Mereka itu selalu memiliki filosofi survive di bear market dan juga panen saat bull market. Nah, ini adalah filosofi yang sebenarnya bisa kita tiru juga. Mengapa? Karena banyak sekali orang ini yang ketika bear market mereka ini udah tidak punya harapan, dan saya orang yang masih percaya bear market itu akan terjadi. Selalu ada life changing moment dan life changing opportunity ketika bear market. So does Dragonfly Capital. Jadi mereka tahu bahwa bull market itu waktunya orang nyayur, panen. Ya, bear market waktunya turun. Tapi penurunan harga itu adalah saat terbaik di mana kita bisa melakukan pembelian supaya nanti ketika harga itu kembali mengalami kenaikan, kita akan mendapatkan return yang maksimal. Jadi fokusnya adalah selalu survive di bear market dan panen saat bull market. Itulah mengapa mereka selalu memiliki opportunistic mindset ya ketika harga altcoin ini terpukul ketika bear market, karena saya percaya altcoin waktu bear market itu semua luar biasa die ya. Dan waktu itu kalau kamu serok Solana di harga puluhan dolar ya, kamu sekarang udah cuan di ratusan dolar. Banyak sekali ya project-project yang diskon ya. Nanti pun ketika bear market ya yang lain-lain itu juga bakal diskon. Jadi ya kamu yang bagus banget sekarang, siapa kamu tandain, Ethena kah, Hyperliquid kah, atau token-token yang lain, dan nanti ketika dia koreksi signifikan waktu bear market, kamu bisa serok project dengan harga murah. Oke? Dan bagaimana mereka membangun Edge? Mereka ini pasti bukan fund yang berbasis US karena regulasi yang sangat ketat. I believe they have regulation ya, atau regulated under Cayman Island. Dan mereka fokus ke cakupan global. Karena mereka paham banget bahwa kripto ini adalah mass market. Kripto ini bukan milik Amerika, kripto ini juga bukan milik Cina, tapi kripto ini milik dunia. Sehingga salah satu cara atau satu-satunya cara kamu mau menang in the market that worldwide, ya kamu harus jadi worldwide juga ya, kamu harus memiliki cakupan yang global. Dan mereka pun juga mementingkan teman-teman yang namanya take profit. Karena mereka juga selalu memiliki sistem bahwa ketika market ini sangat euforia, waktunya kita ambil untung. Dan ketika market crash, mereka ini siap jadi yang namanya contrarian buyer. Jadi harus diperubah ya mindsetnya, ketika mendekati euforia saat seperti sekarang, kita harusnya jadi lebih waspada. Tapi nanti ketika market ini takut dan total meltdown ya di market, ya kamu baru harus di situ ya siap menjadi yang namanya contrarian buyer. Nah, kemudian ada Pantera Capital yang mana udah jadi pionir ya sejak tahun 2013. Apa sih fokus Pantera? Mereka selalu memiliki long term mindset dan juga selalu percaya adanya siklus pasar. Jadi Pantera Capital pun juga tahu bahwa ada bull market, ada bear market ya. Berbeda dengan beberapa orang ya, atau influencer yang mana mereka nggak percaya adanya bear market karena mungkin mereka belum pernah merasakan itu. Dan Pantera pun ya ini tahu bahwa selalu ada siklusnya. Mereka pun juga tahu caranya building edge itu adalah melihat rotasi. Ya, kalau kita lihat dia pun juga percaya bahwa ada rotasi capital dari Bitcoin ke Ethereum, baru ke top altcoin, baru ke small cap altcoin. Mereka pun percaya juga dengan yang namanya rotasi. Jadi mereka membangun edge-nya dengan diversifikasi fund. Ya, jadi fundnya Pantera itu ada banyak sekali. Ada fund yang khusus Bitcoin, ada fund yang khusus venture trading, ya, ada khusus untuk high frequency dan juga quant. Ya, mereka membedakan dengan risiko dan juga return yang berbeda-beda. Jadi dari Pantera kita harus tahu juga ya bahwa market itu memiliki siklus, dan kita juga harus rutin melakukan rotasi. Ya, mereka juga multi strategi fund, ada banyak sekali ya fund di bawah naungan mereka, dan ya pasti memiliki fund manager yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada Binance Labs. Pasti teman-teman udah tahu ini juga salah satu centralized exchange paling besar di dunia, dan mereka akhirnya juga building ecosystem around crypto. Mereka tahu mereka punya lapak paling gede di dunia, akhirnya mereka juga bikin ekosistem ya inkubasi yang namanya Binance Labs. Apa keunggulannya? Mereka ini memiliki yang namanya inkubator. Jadi banyak sekali project-project yang di bawah mereka ini benar-benar digodok di satu tempat yang sama. Jadi mereka ini nggak mau ya project-project ini cuman asal jadi project kecil dan dia tidak bisa berkembang. Jadi mereka memiliki yang namanya inkubasi ya, para founder dari berbagai project-project kecil ini ditaruh di satu tempat dan kemudian dibimbing, dibina, dan
pasti ya dengan iming-iming ya Binance listing yang kita tahu ya memiliki banyak kontroversi. Jadi harapannya dengan di listing di tempat yang lapaknya paling gede, project-project itu juga bisa memperoleh volume yang lumayan oke dan mengalami kenaikan harga yang signifikan. Nah, gimana cara hedge fund ya secara detail kalau kita bahas lagi cara menemukan altcoin yang potensial. Jadi memang saya setuju altcoin yang potensial zaman sekarang itu seperti mencari jarum ya di tumpukan jerami, itu sangat sulit tapi bukan tidak mungkin. Nah, pertama mereka ini selalu memburu narasi baru. Semua hedge fund kalau saya kumpulin interviewnya ini selalu memiliki satu moto yang namanya 3N. New project, new narrative, new concept. Mereka itu selalu suka ke narasi yang baru. Mereka itu percaya bahwa narasi itu akan selalu berubah. Kalau misalkan ya dulu narasi tentang AI udah sangat digadang-gadangkan, mungkin mereka itu sekarang tidak berinvestasi ke AI karena it's already done. Ya, mereka pasti akan mencari return di narasi yang baru. Misalkan oke, narasi baru stablecoin. Mereka akan berfokus ke sana atau yang baru di-create sekarang ya. Narasi DEX, perps ya seperti Hyperliquid, pasti dia juga akan melirik ke sana ya. Jadi dia selalu percaya bahwa market itu selalu menyukai narasi yang baru. Sebenarnya manusia itu lebih suka barang yang baru daripada barang yang lama. Kalau di sini saya mungkin 2 tahun ya, mungkin makin lama teman-teman juga udah bosen juga dengan apa yang saya sampaikan. Dan itu hal yang sangat manusiawi. 2, ya dia sangat melihat yang namanya fundamental. Ingat ya teman-teman, mereka itu nggak melihat harga. Mereka itu melihat fundamental. Kalau fundamentalnya masih oke, harganya udah dianggap orang secara teknikal itu tinggi, mereka akan berinvestasi di sana. Jadi misalkan nggak anggap, oh ini udah $100, ini udah naik 100 kali. Tapi kalau usernya itu grow tiap hari dan networknya itu terus-terusan dipakai, nggak ada alasan mereka untuk tidak membeli. Atau mereka pasti tidak akan menjual meskipun secara harga ini dianggap mahal. Kemudian ketiga, ya mereka ini juga mengawasi on-chain metric dan juga social signals, apa yang saya bilang tadi, mereka ini selalu melihat social media sentiment. Dan itu merupakan salah satu kunci bagaimana mereka ini bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Karena mereka tahu bahwa crypto is a player versus player, mereka tahu juga bahwa semua data itu di-gather dari manusianya itu sendiri. Mereka itu juga sangat melihat social signals. Banyak sekali website seperti Santiment ya, Nansen, kemudian Lunar Crush, ada Kaito juga untuk mengetahui what is the narrative that going ya in the market. Itu bisa kamu lihat ya secara dalam di berbagai matriks itu. Nah, selanjutnya mereka itu juga memiliki kriteria ya kuantitatif dan juga filter tertentu. Mereka itu selalu menyaring ya altcoin, misalkan market cap di bawah sekian baru ini seksi. Volumenya harus ratusan juta dolar baru kita invest. Jumlah holdernya harus sekian. Kemudian distribusi tokennya seperti apa. Baru mereka ini melakukan yang namanya investasi. Jadi investasi mereka itu tidak ngasal. Karena mereka takutnya ya bisa berinvestasi tapi nggak bisa take keluar posisi. Selanjutnya mereka juga melakukan yang namanya cap diversification, itu yang saya bilang ya, ada yang namanya blue chip, mid cap, ada yang small cap moonshot. Mereka ini ada kecenderungan misalkan narasinya AI itu mereka berinvestasi ke berbagai proyek tersebut. Dan saya udah menggaungkan yang namanya cap diversification ini udah sejak lama, ada big cap, ada medium cap, ada small cap, yang mana itu semua juga dilakukan oleh berbagai fund-fund yang besar. Jadi mereka ini nggak hanya berinvestasi ke big cap, tapi small cap dan juga medium cap itu juga bagian dari investasi mereka. Dan pasti ya seperti yang saya bilang tadi, Jump, Multicoin, Dragonfly, mereka sangat agresif berinvestasi di tahap pre-listing. Kalau dia udah ketemu founder yang oke, terus kemudian punya bisnis model yang bagus, ngapain saya nunggu dia listing, dicek baru saya beli? Ya mending projectnya itu jadi milik saya berapa persen sebelum itu listing ke publik. Jadi itu yang sangat mereka perhatikan. Lalu gimana melihat kerangka valuasi dari altcoin ya, dari metode tradisional hingga matriks kripto? Pertama, ada yang namanya fair value. Sama seperti Warren Buffett yang ngomong economic mode, kemudian ngomong value investing, pada dasarnya berinvestasi di altcoin itu tidak hanya membeli angin. Beberapa altcoin itu memang ada fundamental yang oke. Dan kalau teman-teman nggak bisa spotting yang mana fundamental yang oke, ya teman-teman akan gagal memilih altcoin yang baik dan juga bisa perform di kemudian hari. Pertama, mereka itu juga menghitung yang namanya discounted cash flow. Beberapa altcoin yang menghasilkan revenue seperti tadi contohnya Livepeer itu
memang dia memiliki cash flow yang bisa diproyeksikan. Jadi mereka menghitung secara DCF ya dengan cash flow yang ada sekarang dan juga ke belakang, gimana sih proyeksi cash flow-nya ke depan. Apakah revenue yang dimiliki ini oke buat kita investasikan ya, kapan kita bisa balik modal dari tokennya dan sebagainya. Itu benar-benar ya teman-teman dihitung oleh para smart money. Dan selanjutnya ada yang namanya Metcalfe Law dan juga network effect. Karena apa? Karena mereka percaya bahwa ketika project itu contohnya seperti Solana, layer 1, jaringannya dipakai, usernya banyak. Ketika 1-2 orang pakai Solana, itu selalu dipangkat 2. Karena orang itu akan promosi ke temennya. Oke? Ke temennya lagi. Artis bangun koin di jaringan Solana atau token di jaringan Solana, artis itu akan nyebarin tentang penggunaan jaringan Solana ke berbagai orang lain ya. Itulah mengapa Metcalfe Law itu juga sangat happen di crypto market dan ya itu juga salah satu bagian dari valuasi mereka. Kemudian mereka juga melakukan ya equation of exchange ya, ini kalau teman-teman lihat di ekonomi klasik ya, ini rumus untuk menghitung jumlah uang beredar ya, di mana MV sama dengan PQ ya, M yaitu kapitalisasi token ya dikali dengan velocity ya per tahun seberapa sering ya koin tersebut berpindah, P yaitu price harga layanan dan juga Q yaitu volume dari layanan ya. Jadi pada dasarnya mereka ini menghitung MV ya sama dengan PQ untuk biasanya mencari ya nilai M-nya ya. M itu apa sih? Itu adalah kapitalisasi token atau bahasa Indonesia itu adalah market cap ya. Jadi the equation ini dibuat untuk melihat valuasi atau M-nya, yaitu adalah market cap-nya. Selanjutnya mereka juga melakukan ya comparable analysis biasanya dengan melihat market cap to TVL atau market cap to revenue. Dalam artian project yang memperoleh revenue lebih tinggi daripada project lain tapi dia market cap-nya itu lebih rendah, berarti dia itu jauh lebih bagus daripada project yang bisa menghasilkan revenue gede tapi market cap-nya juga gede. Mereka lebih suka project yang menghasilkan revenue tapi market cap-nya masih rendah. Itu menunjukkan perusahaan ini undervalue, dia dinilai lebih bawah dari pasar dan dia selalu melakukan perbandingan seperti itu. Dan dia juga melihat juga ya token supply dynamics ya, mereka akan membuat yang namanya proyeksi nih. Kira-kira beberapa tahun ke depan dengan unlock yang ada, project ini divaluasi berapa ya. Mereka lebih suka project ini yang sudah di unlock banyak sehingga dia tidak takut ya token baru membanjiri market yang mana itu akan mengurangi harga dari token tersebut. Selanjutnya ya, mereka juga melihat ya investor and holder ya behavior, di mana ini mereka melihat ya berapa banyak atau berapa persen untuk tim, untuk investor awal, untuk retail, untuk whales dan lain sebagainya itu selalu mereka perhatikan. Pada dasarnya valuasi dari altcoin itu lebih sering ya dilihat sebagai suatu seni daripada suatu sains. Teman-teman juga harus paham ya bahwa memang nggak ada sesuatu yang bisa diukur ya secara objektif karena semua itu valuasi itu sangat subjektif. Meskipun matriksnya tadi semuanya oke, bisa aja itu harga itu nggak perform karena yang membentuk harga ya di market itu adalah persepsi dan yang merusak harga di market itu juga persepsi. Itulah mengapa teman-teman juga harus lebih hati-hati dengan yang namanya valuasi. Nah, kita ngomongin tools dan juga data ya, senjata untuk membangun hedge. Jadi hedge fund ya, itu juga sama seperti kita ya. Ini senjata mereka ya, laptop, komputer untuk mengetahui kira-kira project apa sih ya yang bagus. Caranya seperti apa? Yaitu dengan kita melakukan yang namanya on-chain analytics ya. Banyak berbagai platform gratis yang bisa teman-teman pakai ya. Nansen, Glassnode, CryptoQuant, Sentiment, Duna Analytic, Messari ya. Mereka ini adalah tools-tools yang mana hedge fund kripto di berbagai dunia itu juga tetap pakai mereka ya. Bahkan alatnya itu juga sama ya. Jadi teman-teman kalau merasa gak bisa cari altcoin yang bagus yaitu skill issue karena hedge fund manager ya di kripto pun juga tetap pakai alat yang sama yang kita pakai, yang saya pribadi pakai. Dan kedua ya dia selalu kolaborasi ya dengan berbagai exchange karena order buy and sell mereka gede ya, mereka butuh ya yang namanya market data, mereka butuh tahu order booknya dan mereka nggak bisa asal entry ya karena mereka juga memiliki size yang lumayan sehingga mereka punya ya order book feed yang mana ini bisa teman-teman dapatkan ya di software atas untuk mengetahui order book di market. Mereka juga ya menggunakan quant model seperti yang kita ajarkan ya untuk teman-teman yang ada di dalam. Jadi teman-teman ya bisa langsung ya klik link di bawah ini untuk melihat apa yang kita lakukan setiap hari dan kalau pengen dapat alpha secara gratis ya. Mereka juga subscribe ya Bloomberg
kemudian The Block, Messari, baca Twitter terus karena mereka tahu hedge fund yaitu tools-nya utama itu adalah data ya. Kalau datanya nggak kuat ya mereka nggak akan bisa performing well. Oke, mereka juga tahu ya risk management dashboard ya selalu ada yang nge-trace posisi mereka berapa, risikonya seperti apa, drawdown sekarang berapa dengan sangat baik ya. Jadi teman-teman juga harus paham mereka pun juga monitoring ya position itu all the time. Jadi teman-teman pun juga saya rasa harus melakukan hal yang sama. Nah, kita ngomongin strategi entry dan juga exit. Gimana sih yang dipakai oleh para hedge fund? Karena pada dasarnya mereka juga kita. Kita melihat market yang sama. Gimana? Pertama ya mereka scaling in bertahap. Itu sebenarnya karena size ya. Mereka itu selalu melakukan yang namanya time weighted average price atau TWAP. Mereka ini nggak bisa market buy langsung karena itu pasti memberikan price impact ke market. Tapi kalau kita lihat itu pun juga bisa kita tiru. Ini menunjukkan apa? Kalau kita mau membeli sesuatu, membeli altcoin tertentu, kita pun juga harus menunggu. Kita nggak bisa asal beli. Kita juga harus bikin yang namanya entry grid kita sendiri. Karena ketika teman-teman asal beli, teman-teman juga akan asal jual. Nggak bisa seperti itu. Selanjutnya, mereka juga memiliki ya OTC deals ya, over the counter market. Kadangkala kalau mereka mau beli barang yang oke, mereka itu bisa directly ngomong ke foundernya. Oke, saya hargai sekian, lebih tinggi dikit dari market supaya price-nya itu nggak rusak ya di market atau di exchange. Kamu nanti kirim tokennya ke saya kirim USDT ke kamu. Itu adalah deals ya in OTC market ya, over the counter market. Dan selanjutnya ya dia biasanya ya entry itu di private round entry ya, atau entry di tahap awal tentunya dengan strategi lock up. Dan mereka juga bukan seperti retail ya yang digen pakai leverage dan lain sebagainya. Mereka itu juga biasanya pakai leverage ke berbagai lending platform. Jadi di repo ya, tokennya dijaminin ke sana supaya dia dapat USDT lebih banyak untuk membeli token tersebut. Ya, tapi bukan berarti kamu ke central exchange terus leverage kali 10, enggak begitu ya cara mainnya berbagai big player ya. Mereka pun juga monitor dan rebalance, mereka enggak segan-segan ya untuk melakukan yang namanya profit taking ya, karena percuma ya alpha tapi enggak kamu take profit ya. Jadinya sengsara gitu ya. Nah, selanjutnya mereka juga melihat ya exit entry yang tepat. Mereka juga tahu gimana membuat pasar tidak panik ketika mereka melakukan penjualan. Dan kadang mereka sebelum melakukan penjualan, mereka tuh juga pasang posisi yang short bersamaan. Ini sebenarnya sama dengan Terra Luna di tahun 2022, di mana sebelum kejatuhannya, banyak hedge fund yang udah close posisi di Terra Luna, tapi sebelum dia market sell barangnya, dia buka posisi short dulu. Jadi ketika dia turun, ya dia udah take profit, ya dari posisi yang dia miliki, plus dia juga cuan dari shortnya juga. Jadi apa penutup yang bisa kita bahas ya di strategi kali ini? Jadi hedge fund besar itu membangun yang namanya edge untuk memperoleh alpha di market. Bagaimana caranya membangun edge untuk memperoleh alpha? Pertama, informasi. Informasi ini semua orang bisa akses, cuman nggak semua orang bisa menggunakannya dengan baik. 2, inovasi. Mereka itu selalu berfokus pada sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang lama. Mereka meninggalkan sesuatu yang lama untuk sesuatu yang baru. Selanjutnya, eksekusi. Percuma ya kalau kita tidak punya mental yang oke, dan ketika ada opportunity di market malah nggak bisa kita utilize secara maksimal. Kemudian mereka berfokus ke dalam asymmetric bet ya di altcoin. Mereka mencari berlian di berbagai ribuan proyek yang ada ini, dan itulah cara mereka itu bisa memperoleh alpha di market. Jadi mereka nggak terang-terangan beli sesuatu yang hingar-bingar ya seperti sekarang, apa altcoin yang udah naik berkali-kali baru kamu beli. Jadi mereka itu nggak seperti itu mainnya. Dan prinsip utamanya selalu bertahan di bear market, riset sebanyak-banyaknya di bear market, waktu bull market, waktunya panen. Jangan kebalikannya, bear market ngilang, bull market baru mau beli ya. Dan terakhir, mereka paham ya untuk menekankan profesionalisme ya, melihat likuiditas dan juga beroperasi dengan efisiensi di market crypto, karena eksekusi means a lot of things, bahkan bagi para pemain besar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini membawa manfaat untuk kita semua. Kalau teman-teman mau gabung ke komunitas gratis kita, ya, setiap hari kita akan share alpha ke kripto, macam hedge fund dunia, klik link di bawah. Saya Kalimasada, sampai jumpa di video selanjutnya.